Oke, Nanda ya. Jadi dulu. Oke, Nanda sudah siap belum? Sebentar, Pak. Ya. Oke, sambil menunggu ya. Yang lain yang belum hadir, apa masalahnya? Si kemarin Sedang dihubungi, Pak. Nggak bisa dihubungi, Pak. minggu lalu kan si ini ikut juga ya, si siapa? Welika Iya. ya? Welika apa Iya, Cynthia? Pak. Iya, Welika ikut. Cynthia emang ikut juga ya kemarin ya? Kemarin ikut tapi telat, Pak, masuknya. Waktu Bapak udah mau tutup, dia baru mau masuk, Pak. Oh ya, gabung juga ya. Oke. Oke, silakan Nanda dan kelompoknya. Sebentar, Yang lain? Pak, lagi download di email. Ya, yang lain tolong disimak, nanti silakan ya kalau misalnya ada catatan atau masukan, silakan. Oh ya, saya barusan dihubungi oleh ini ya, saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Share screen. Oke. Share screen dulu. Mana WA-nya ini? Jadi sambil menunggu, saya barusan di WA Pak Andius ya. Nah, ini saya lihat WA saya di sini. Kita lihat yang lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Ya, jadi ada dosen sipil namanya Pak Andius. Jadi beliau bertanya, ada nggak yang tertarik mengerjakan sensor kelongsoran? Ya, Kak. Barusan ya, tadi jam 8 tadi saya bilang bisa aja. Artinya dia membaca perubahan strain, ya, pergangan di patahan tanah, misalnya. Ya, nanti kalau misalnya ada besaran nilai regangan yang di atas toleransi, maka dia ada warning. Ya, saya nggak tahu kalau misalnya kalian ada yang tertarik, saya bisa arahkan kalian untuk proyek ini misalnya ya. Iya, Pak. Saya lebih prefer ke mahasiswa saya dulu, gitu, kalau misalnya yang mengambil IoT ya. Kalau misalnya pesertanya tidak ada yang tertarik, skripsinya ya bisa saya geser ke yang lain yang lebih tertarik dengan pembahasan satu ini. Oke, silakan nanti dipikirkan modelnya seperti itu. Jadi ada patahan atau longsoran yang nanti akan dideteksi, bisa gunakan sensor regangan, bisa ke tanah, bisa ke ultrasonik, bisa cahaya, macam-macam ya, bergantung solusinya dari hasil diskusi dengan end user nanti seperti apa. Ya, kalau misalnya tertarik silakan hubungi saya, nggak melewati ini bisa dijapri saja ya. Oke, Nanda gimana Nanda? Sudah? Ya, Pak, sudah, Pak. Sudah ready ya? Oke, silakan di share screen-nya. Kita coba dengarkan sama-sama seperti apa. Yang lain jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan Anda di full screen saja. Sudah, Pak. Ya. Belum di play ini PowerPoint-nya. PowerPoint-nya di play saja. Di sini sudah keluar, Pak. Oh, sudah keluar ya? Kok di saya masih belum ini. Oke deh, nggak apa, lanjutlah. Mulai saja. Untuk proyeknya, judulnya itu adalah prototipe alat ukur kelembapan tanah berbasis NodeMCU EPS 8266. Lanjut. Untuk latar belakangnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Sebagian besar para petani di Indonesia masih belum menggunakan peralatan yang canggih. Terlebih lagi petani yang bertempat tinggal di pedesaan.
banyak petani di Indonesia kurang memperhatikan faktor kualitas tanah seperti pH tanah. Kondisi pH tanah mempengaruhi baik atau tidaknya kualitas tanah untuk digunakan sebagai media bercocok tanam. Unsur hara akan mudah diserap tanah pada pH 6-7, karena pada pH tersebut sebagian besar unsur hara akan larut dalam air. Keadaan pH tanah setiap masing-masing tanah berbeda-beda. Keadaan pH yang berbeda akan mempengaruhi jenis tanaman yang cocok untuk ditanam pada tanah tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin membantu petani dalam menentukan kualitas pH yang akan dijadikan sebagai media tanam agar mendapat hasil panen yang maksimal, yaitu dengan membuat alat ukur pH yang berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman tanah. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, kelayakan alat ukur pH tanah tersebut, kemudian jenis pH tanah yang baik digunakan untuk bercocok tanam. Selanjutnya itu tujuannya yang pertama, mengetahui kelayakan dari alat pengukur pH tanah, kemudian mengimplementasikan alat pengukur pH sebagai alat bantu untuk menentukan tanah yang baik yang akan digunakan dalam bercocok tanam. Selanjutnya manfaat penelitian, yaitu diharapkan dapat membantu dan menentukan tanah yang baik untuk digunakan sebagai media tanam. Untuk bab 2-nya itu landasan teorinya, yang pertama ada IoT, kemudian ada NetMCU-nya, sensor kelembapan tanah, SMS gateway. Untuk bab 3-nya metode penelitian itu masih dicari Pak, soalnya kan sekarang baru ada alat dan bahan, kemudian masih coba codingan sama rangkaiannya Pak. Ya. Sudah ya. Kalau untuk codingannya ini Pak, sebentar. Udah sampai ke coding juga? Iya, tapi masih dicoba Pak, soalnya masih belum keluar pH-nya. Kalau saya baru coba ini. Ini ESP, WiFi, data, get data. Kamu nggak pakai library-nya ini ya? Kata sedikit coba. Pak, ini masih coba buat apa sih? Coba buat pH tanahnya bisa ngebaca atau enggak? Oh. Ya, masih coba buat sensor pH tanahnya aja Pak. Temporary. Ini kamu ambil dari datasheet yang bawaan sensor tanah ini ya, sensor pH-nya. Iya. Tapi kan belum datang ya sensornya ya? Iya. Udah Pak, udah dicoba Pak. Oh, sudah dicoba, tapi kenapa? Tapi masih coba gelas di dalam air itu. Tapi masih belum, kalau programnya jalan, tapi buat di serial monitornya belum keluar. Monitoring di serialnya? Iya. Nilainya ada? Pembaca nilai yang TEMP ya? TEMP ini muncul nggak nilainya? Yang dicetak di membaca nilai analog di analog nolnya. Baca nggak nilainya, ada nggak pada saat kamu running? Belum Pak. Oke. Tapi ini nanti lah ya, nanti kita bahas yang untuk coding, development, dan seterusnya nanti. Kita bahas dulu ke konsep proposalnya ya, Anda dan Iya Pak. Oke. Silakan di close dulu yang ininya, yang Arduino IDE-nya. Saya lagi ke PowerPoint-nya aja, yang di sini PowerPoint-nya aja. Oh iya. Ya. Oke, kelompok yang lain gimana? Dari apa yang sudah dilakukan oleh kelompok Nanda, anggotanya Revi dan Yuniar tadi, ada catatan nggak? Apa yang menurut kalian ini, sama lah dengan skripsi lah ya, pada saat seminar kan ada sesi masukan, pertanyaan, dan lain-lain. Ada komentar, silakan. Sebelum saya yang mengomentari. Ada Yori dan Kadavi, silakan. Ya, silakan. Sebenarnya saya juga masih belum paham, Pak. Nggak apa-apa. Terlebih di bagian komunikasinya. Saya tuh bingung di bagian komunikasi. Komunikasi antara slide keberapa supaya lebih cepat? Waduh, nggak tahu tadi, nggak terlalu fokus, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Gimana? Cara nyambungin dari sensornya ke Arduino-nya, kemudian dari Arduino-nya ke SMS gateway-nya gimana gitu, Pak?
Nah, oke, itu ya, Kadafi, ada masukan dari Kadafi bagaimana namanya itu arsitekturnya, gitu ya. Bagaimana arsitektur rancangan yang kalian akan usulkan ini, positioningnya seperti apa, mungkin ada ini tanggapan dari Nanda atau kelompok lain, kelompoknya Revi atau Iniar gimana? Silakan. Ya, iya Pak. Kalau buat kan kemarin dibilangnya untuk SMS gateway itu wajib ya Pak. Tuh. Nah, untuk SMS gateway-nya ini kami belum tahu caranya. Nah, tapi yang saya baca-baca penelitian yang hampir sama itu pakai topologi star. Jadi dia nanti ada ininya Pak. Jadi antara sensor dengan laptop itu nanti di tengahnya ada yang ngebantu, tapi saya belum tahu itu apa tadi ngebaca itu Pak. Itu pakai topologi star. Ya. Oke ya. Mungkin nanti akan terjawab ketika kelompok satu ini Nanda sudah menyelesaikan metodologi penelitian. Kenapa? Karena di metodologi inilah yang dibahas metodenya, gitu, bagaimana step by step perancangannya, kemudian bagaimana arsitekturnya, kemudian bagaimana flow-nya, gitu, itu dijelaskan di bab 3. Makanya Kadafi tadi bertanya wajar karena di bab 3-nya kelompok Nanda dan teman-teman ya Revi dan Yuniar ini belum sampai ke metodologi. Nah, jadi baru sampai di alat dan bahan. Jadi nanti bisa ditambahkan. Kalau kalian lihat dari skripsi kakak tingkatnya siapapun dari elektro atau informatika, detailnya itu justru di bab 3. Ya, di bab 3 itu bagaimana tahapannya. Misalnya, kalau metode yang kalian gunakan menggunakan metode SDLC misalnya ya. SDLC, misalnya development-nya aplikasi, atau bisa perangkat keras, ada yang menggunakan waterfall misalnya, atau ada yang menggunakan rapid application development atau prototyping. Nah, biasanya banyak yang dari teman-temannya, kakak-kakaknya juga itu menggunakan prototyping gitu ya. Jadi di bab 3 itu dimunculkan prototype awalnya seperti apa. Mulai dari arsitekturnya, kemudian penjelasannya seperti apa, use case-nya misalnya, bagaimana interaksi antara sistem yang dibangun, kemudian ada sistem eksternal, digambarkan seperti apa, positioning-nya, sehingga bisa lebih jelas gitu. Rencananya akan seperti apa. Nah, gitu ya, Nanda ya. Nah, kalau SMS Gateway tadi kan sudah dapat informasi awalnya yang gunakan namanya teknologi web service. Ya, teknologi web service namanya ya nanti ada post, put, get, delete gitu ya. Nah, nanti akan disampaikan, digambarkan saja nanti bagaimana arsitekturnya itu di bab 3. Itu ya, Kadafi ya. Iya, Pak. Ya, Kadafi dan kelompoknya Nanda masih ada sedikit lagi yang perlu ditambahkan di bagian bab 3. Nah, metodenya ya ada yang bisa menggunakan film method yang biasa digunakan, ada yang misalnya prototyping, atau bisa dengan model yang sederhana. Nah, ini kalian buat ada flowchart, bagan ya. Bagannya seperti apa? Mulai dari awal data itu diambil. Yang diambil datanya apa saja? Oh, sensor tanah. Oh, dan satu lagi, TASA ya. Oke, TASA. Oke, TASA selamat bergabung ya. Halo, TASA. TASA, bisa dengar suara saya? Nah, putus lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu. Sampai mana tadi? Sampai ke bab 3 masih ya. Jadi bisa menggunakan flowchart atau bisa kalian buat yang tadi ya, rich picture-nya, gambar bagan arsitekturnya seperti apa. Sehingga audiens bisa tahu ide kalian itu akan mengerjakan apa, alurnya akan seperti apa. Oke, yang lain silakan. Iya. Yang lain silakan. Nanda atau sorry. Kalau Yori gimana Yori? Ada catatan nggak untuk kelompoknya Nanda dan ini? Yori Zoom-nya sedang error, Pak. Lagi close. Oh, close. Oke. Oke, kalau ini saya dulu ya.
Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. komentar saya, coba Nanda arahkan ke latar belakang. Nah ini ya, latar belakang ini sudah bagus, tapi nanti di tulisannya mohon dibuat sumbernya seperti ini. Misalnya Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas pendidiknya. Pendidiknya ini maksudnya apa nih? Mayoritas adalah petani. Pak. Penduduknya, gitu ya. Iya, Nah, Pak. data mayoritasnya petani ini ya dalam skripsi harus disebutkan sumbernya dari mana. Kemudian unsur hara yang mudah diserap pada pH 6-7 itu kan pasti ada sumbernya juga. Misalnya dari sumbernya disebutkan. Misalnya yang paragraf pertama itu sumbernya nomornya 1. Ikut saja format IEEE. 1. Kemudian unsur hara sumber rujukannya 2 gitu ya. Ya, Pak. Oke, kemudian itu bagian latar belakang. Dilihat rumusan masalah. Coba lihat rumusan masalah. Oke, bagaimana kelayakan alat pengukur pH tanah, bagaimana jenis pH tanah yang baik digunakan untuk bercocok tanam. Oke. Nah, untuk rumusan masalah, ini yang akan menjadi pertanyaan dan akan terjawab nantinya pada proses kesimpulan, kalau nanti diteruskan proses skripsinya. Sehingga ya yang bisa menentukan apa rumusannya ya hanya kalian gitu ya, kalian sendiri. Tujuannya nanti apa, kemudian dan tercermin itu rumusan masalahnya seperti itu. Contoh, misalnya kalian akan case yang ditanyakan oleh dosen sipil tadi pagi, masalahnya adalah bagaimana bisa ya sistem yang dibuat itu bisa memberikan warning misalnya. Memberikan warning, early warning system ke masyarakat yang ada di sekitar pegunungan atau daerah yang rawan longsor. Itu masalahnya. Bagaimana? Jawabannya akan terjawab pada saat pengerjaan skripsi penelitian. Kalimat pertanyaan bagaimana akan dijawab dengan proses. Prosesnya seperti apa gitu ya. Kemudian, nah kalimat bagaimana ini memang paling banyak digunakan. Dan terjawab prosesnya. Apa sih proses yang berjalan, apa yang terjadi, dan seterusnya. Ada juga yang tujuannya ya macam-macam ya. Tujuannya untuk menganalisis. Tidak hanya proses how-nya saja berjalan, tapi bisa saja pada saat skripsi kalian nanti, kalian ada masalahnya yang proses analisisnya yang akan dilakukan. Tidak hanya stop proses